Ketika teman-teman yang punya placement Saturn di rumah ke-9 atau 9th house mau menghadapi fase Saturn return-nya, apa ya pelajaran yang akan mereka hadapi? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok, so let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Kalau teman-teman sedang mengalami transit Saturn return di 9th house kamu atau rumah ke-9 di birth chart kamu, sangat besar kemungkinan ini adalah momentum selama beberapa tahun ke depan pada periode transit Saturn return kamu, entah yang pertama, kedua, atau ketiga. Ini akan jadi momentum di mana kamu mau nggak mau harus belajar banyak tentang memaknai iman dan kepercayaan, faith, belief, termasuk mungkin kamu akan tertarik untuk traveling jarak jauh, long distance travel, atau mempelajari hal-hal baru yang kamu tahu hal-hal barunya itu bisa memperbaiki entah moralitas kamu, atau memperbaiki iman kamu, atau bahkan kamu mungkin akan menghadapi situasi-situasi yang membuatmu mau tak mau lebih lagi mengaktifasi intuisi, kepercayaan, dan ya just learning something that could enhance your spiritual self, yang bisa bantu kamu berkenalan dengan sisi spiritual kamu dengan lebih dalam lagi. Tujuannya adalah karena planet Saturnus ingin mengajarkan kamu bagaimana caranya agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih jelas meaning dan purpose, makna dan tujuan, alasan kenapa kamu menjalani hidupmu itu apa, supaya nggak mungkin asal-asalan lagi, atau supaya kamu bisa membebaskan diri dari situasi atau lingkungan dan hal-hal yang kamu tahu situasi, lingkungan, dan hal-hal ini nantinya hanya akan merugikan kamu dalam jangka panjang. Transit Saturn return di 9th house ini mungkin juga akan mengajarkan kamu bagaimana caranya agar kamu bisa menghadapi situasi-situasi atau rintangan yang itu mungkin menggoncangkan belief system atau kepercayaan kamu, atau apa yang kamu anggap selama ini benar. Ternyata ketika dalam periode Saturn return, kamu dihadapkan dalam situasi yang that's not that right. Itu nggak sebenarnya itu sih. Itu nggak sefakta itu gitu loh. Kejadiannya tuh nggak seperti itu. Realitanya tidak seperti itu. Dan ujungnya mau tidak mau akan memaksa kamu untuk keluar dari beliefs atau kepercayaan dan situasi-situasi yang mungkin kamu pegang atau sempat kamu paksakan hanya karena kamu mungkin pernah mengalami trauma-trauma tertentu di masa lalu. You will need to speak up sih. Aku rasa teman-teman yang punya placement Saturn di 9th house, ketika kamu menghadapi fase Saturn return kamu, kalian akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang mewajibkan kamu untuk berbicara, mewajibkan kamu untuk bisa lebih mengekspresikan diri dan membuka diri dalam cara apapun dan dalam skala apapun. Mungkin akan ada banyak situasi-situasi yang membuat kamu harus bisa berkontemplasi atau memikirkan dampak dan sebab akibat dari semua tindakan yang kamu ambil dan kamu lakukan. Ini akan jadi momentum buat kalian mengevaluasi segala bentuk opini, pendapat pribadi, perspektif tentang bagaimana caramu menghidupi hidup, tentang bagaimana caramu menjalani hidup, dan filosofi-filosofi hidup atau kepercayaan apa yang mungkin sempat dipaksakan ke kamu, atau sempat dituntut ke kamu, atau sempat kamu pikir itu benar tapi ternyata enggak. Dan it's time for you, it's gonna be the time for you to open yourself up and expand and absorb
the real knowledge, the real wisdom that you know could be useful for you for the long run. Ini waktu untukmu menyerap segala bentuk informasi, kebijaksanaan, atau bahkan kepercayaan yang kamu tahu nantinya bisa bermanfaat buat kamu dalam jangka panjang. Sangat mungkin untuk teman-teman yang punya placement ini, dalam transit ini kamu merasa kehilangan arah atau kehilangan panduan. Kamu bingung hidupmu mau dibawa kemana. Kamu merasakan kehilangan pegangan atau kesulitan untuk mempercayai siapa sih yang bisa kamu percayai dalam hidup dan mana yang tidak. Tapi transit ini akan membuat kamu belajar percaya sama dirimu sendiri, belajar percaya sama orang-orang yang memang they're meant to be there for whatever reason, and however they enter your life, however they might come into your life, they're meant to be there. Mempercayai orang-orang yang dalam cara apapun mereka ditakdirkan untuk masuk dalam hidup kamu. Ini waktunya untuk kamu belajar untuk mengeluarkan diri dari segala bentuk, let's call it as repetitive pattern, pola-pola yang sifatnya berulang kali. Tujuannya supaya kamu bisa ibaratnya memotong atau memangkas segala bentuk kepercayaan atau hal-hal yang sudah tidak selaras lagi untuk masa depan kamu dalam jangka panjang. Tapi seperti biasa aku akan bilang kalau misalnya degree atau derajat dan sign yang jadi Saturn kamu ada di sign apa, itu juga pasti akan berdampak, serta dampaknya ke placement lain, ke planet lain, atau aspek lain, oke? Dan aku rasa cukup sekian untuk informasi yang bisa aku bagikan kali ini terkait apa yang akan dialami oleh teman-teman yang punya placement Saturn di 9th house ketika kamu perlu melewati fase Saturn return, entah yang pertama, kedua, atau ketiga. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku juga ya. Di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. I'll see you guys when I see you.